memang menjeritlah komentator tu nanti. Aguero! So, sejujurnya dia tak adalah ASEAN All-Star sangat sebab pemain-pemain yang kita harapkan pun tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel ini, dan terima kasih banyak bagi Anda yang terus mengikuti video-video di channel ini. Ya, sebagaimana video kami sebelumnya, bahwa ada dua pemain yang mewakili Malaysia dalam skuad ASEAN All-Star, telah mengundurkan diri untuk menghadapi Manchester United pada 28 Mei 2025. Dua pemain yang dimaksud adalah Dominic Tan dan Sergio Aguero. Sehingga yang tersisa adalah penjaga gawang Haziq Nazli. Namun pasca informasi pengunduran diri dua pemain tersebut, Federasi Sepak Bola Negara Tetangga langsung mengganti dengan dua pemain lainnya. Dua nama baru pun mengisi posisi yang ditinggalkan Dominic Tan dan Sergio Aguero, yaitu bek Selangor FC Ahmad Huzaimi Pai dan bek Kota Kuala Lumpur Declan Lambert. Sehingga dari Malaysia tetap ada tiga orang yang mengisi skuad ASEAN All-Star di bawah asuhan pelatih Vietnam Kim Sang-sik. Nah, dari nama para pemain yang beredar dari beberapa negara, meskipun dikatakan bintang-bintang ASEAN, akan tetapi tidak membuat sebagian pendukung negara tetangga menganggapnya sebagai ASEAN All-Star. Ada yang mengatakan bahwa negara-negara ASEAN tidak serius mengirim pemain-pemain bintangnya. Sehingga dikatakan skuad ASEAN All-Star adalah skuad seadanya. Macam yang korang tahu, bulan depan, tarikh 28 Mei, dekat Stadium Bukit Jalil, ASEAN All-Star akan berlawan dengan kelab Manchester United. So, dalam beberapa hari ni, kita dah dapat confirmation lah. Siapakah pemain-pemain yang akan join ASEAN All-Star ni? Untuk tim Malaysia, kita hantar 3 orang pemain. Haziq Nazli, Dominic Tan dan juga Aguero. Dengar nama Aguero ni, confirm kecut budak-budak MU ni nanti. Yelah, diorang ni dah lama dihantui dengan nama Aguero ni. Silap-silap, Aguero ni hujung-hujung dia score last minute. Memang menjeritlah komentator tu nanti. Aguero! And then Thailand pun hantar juga 3 pemain, okay? Patwat Kemai, Nicholas Mikkelsen dan juga Peradol Chamramasi. Indonesia pula hantar 2 pemain tapi tak tahu lagi boleh join ke tidak. Menunggu jawapan daripada jurulatih diorang, Patrick Kluivert. Lepas tu untuk Vietnam kita ada 3 juga pemain, okay? Nguyen dan juga Dodui. And then ada jugalah wakil-wakil daripada negara-negara ASEAN yang lain macam Timor Leste dan juga Brunei. Okey. So, sejujurnya dia tak adalah ASEAN All-Star sangat sebab pemain-pemain yang kita harapkan pun tak ada. Even untuk Malaysia sendiri, kita mengharapkan pemain macam Arif Aiman, Dion Kools. Indonesia pun tak hantar lah. Dia orang punya squad kan, JAZ ke apa ke sebab yelah, kita tahu Indonesia sekarang tengah fokus untuk kualifikasi Piala Dunia. Apa-apa pun aku tak sabar nak tengok player-player MU ni kena bantai dengan ASEAN All-Star ni nanti. Yelah, kelab pun nombor 13-14. Tak ada hal lah bro. Ya, rencana dari AFF sebagai Federasi Sepak Bola Asia Tenggara untuk membentuk skuad sepak bola terbaik di ASEAN dengan brand ASEAN All-Stars memang terlihat tidak sesuai yang diimpikan. Tim yang diproyeksi menjadi lawan Manchester United dalam tournya pada 28 Mei 2025 jauh dari harapan. Proyek ambisius jangka pendek ini seakan kurang mendapat sambutan dari negara-negara anggota AFF. Beberapa negara enggan mengirimkan pemain terbaik mereka, dan bahkan ada klub yang tidak melepaskan pemainnya. Misalnya Nicholas Mikkelsen, pemain asal Thailand tersebut tidak dilepas oleh klubnya Odense Bold. Dan dari 17 nama yang telah dirilis sejauh ini, kekuatan utama sepak bola kawasan ASEAN seperti Indonesia, Thailand, dan Malaysia tidak menyertakan pemain bintangnya. Hanya Vietnam yang mengirim 3 pemain andalannya. Nama-nama top seperti Chanathip Songkrasin dari Thailand, atau para pemain Indonesia yang bermain di Eropa seperti Jai Itzes, Marcelino Ferdinand, Ula Romeni, atau juga dari Malaysia yang menjadi tuan rumah, seperti Arif Aiman, Faisal Halim, Dion Kools malah tidak ada dalam daftar tersebut. Bahkan, Singapura dan Filipina pun belum mengumumkan siapa saja pemain yang akan mewakili mereka. Breaking news, pemain Harimau Melaya tarik diri lawan Manchester United. Aduh, takkan diorang takut Maguire dengan Onana? Apa benda ni, weh? Berita terkini dari Fabrizio Romano Malaysia. 2 daripada 3 pemain Harimau Melaya yang diumumkan sebagai wakil Asian All-Stars minggu lepas tidak akan menyertai game lawan Manchester United. Dilaporkan Dominic Tan dan Sergio Aguero terpaksa melepaskan peluang keemasan bertemu klub paling padu di dunia. Menurut Presiden FAM, perwakilan mereka ditarik
terbalik-balik disebabkan oleh komitmen kepada pasukan kebangsaan. Nampaknya Peter Klemovsky memerlukan mereka menjelang game kelayakan Piala Asia lawan Vietnam di awal bulan Jun. 5 orang pemain lain sudah dicadangkan kepada AFF sebagai pengganti Dominic Tan dan Sergio Aguero termasuk Ahmad Kuzaimi. Sejujurnya untuk Abam agak hampa kerana Dominic Tan atau dikenali sebagai Harry Maguire versi padu dan juga Sergio Aguero adalah pemain kesukaan Abam. Rugi weh, mereka tak boleh tackle Garnacho atau Bruno Fernandes. Tapi kita kena faham tanggungjawab mereka yang lebih besar untuk Harimau Melaya. Macam mana geng? Adakah ini akan mempengaruhi keputusan kamu untuk membeli tiket menyaksikan perlawanan ini? Komen kat sini. Minimnya partisipasi pemain-pemain bintang dari negara-negara anggota AFF membuat proyek ini dinilai tak menjual. Padahal mendatangkan MU ke kawasan Asia Tenggara tentu memerlukan biaya besar. Dan pihak MU tentu memiliki harapan besar dari tur ini, seperti tournya 15 tahun yang lalu di negara yang sama. Hal ini sebagaimana pernyataan dari pihak CEO Manchester United Omar Berrada, menjelaskan bahwa tur pramusim ini tidak hanya akan menjadi kesempatan bagi tim untuk mempersiapkan musim baru, tetapi juga sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan klub. Pendapatan tambahan yang dihasilkan dari tur ini sangat penting untuk mendukung kekuatan finansial klub. Akan tetapi Manchester United yang sekarang bukan Manchester United yang dulu dengan segudang prestasinya. MU yang sekarang malah melorot dan berada di tepi jurang posisi ke-14 dan beruntung selamat dari jurang degradasi. Sehingga masih 50-50 agar bisa menggait penonton dari dalam Malaysia maupun luar Malaysia. Di dalam negeri Malaysia pun ada menuai pro dan kontra dengan kehadiran MU. Sementara animo penonton pun baik dalam pertandingan tim nasional maupun dalam liga jauh dari harapan. Namun pihak Asosiasi Malaysia pun juga menaruh harapan, agar dengan kehadiran MU di Malaysia, bisa memacu kembali semangat para suporternya, untuk mendukung timnas Malaysia menjelang laga melawan Vietnam. Akan tetapi dalam dunia sepak bola modern, sumber pemasukan tidak hanya berasal dari hasil penjualan tiket penonton, tetapi juga dari hak siar dan sponsor. Jika pertandingan melawan tim ASEAN All Stars ini tidak diminati oleh pasar, dan tidak menarik minat stasiun televisi atau sponsor, maka potensi kerugian besar menghantui AFF. Untuk menutup biaya besar tersebut, penjualan tiket menjadi tumpuan utama. Dengan kapasitas Stadion Nasional Bukit Jalil yang mencapai 85.000 kursi, pihak penyelenggara perlu menjual tiket dengan harga rata-rata terbawah 187.000 lebih dan harga teratas 5.600.000 lebih, agar bisa menutup biaya operasional. Jika tercapai, maka AFF dan penyelenggara bisa meriah untung alih-alih untung. Mungkin AFF dan pihak penyelenggara justru terancam mengalami kerugian besar dari pertandingan ini. Nah, bagi fans di Indonesia kabar itu mungkin sekilas biasa aja. Kecuali mungkin buat fans MU yang memang maniak dengan tim ini, mungkin akan tetap berangkat ke Malaysia. Semuanya tetap kembali kepada sang pendukung. Namun bagi sebagian yang lain, mungkin memilih menonton dari siaran langsung jika ada tayangannya. Alasannya pun juga masuk akal, karena ketimbang buang duit buat nonton laga di Malaysia dengan pengeluaran yang cukup besar, mendingan duitnya dipakai buat membeli tiket timnas Indonesia versus Cina, yang jarak matchnya cuma berselang seminggu. Tapi semua itu bebas menentukan pilihan bagi seorang penonton. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.